أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وثياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim wa zid wa tammim ala sayidina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kita ngaji kitab Lubabul Hadith dan juga kitab Qurratul Ain. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Thumma ila arba'ati a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama من عاملين المقرئين المفسرين والمحدثين وجميع سادة الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبرها خصوصا جميع أولياء سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ومصلين فروعهم بريد محبي مؤسس القادرية ونسبندية وإلى ولي سنغ وإلى شيخنا حليم بقال محمد مسعود علي ولي مسعود وإلى مصنف كتاب لباب الحديث وقرة العين بمحمد الدين وإلى من جسنا هذه الكتب أن الله يعلي درجات الجنة ويعيد علينا من بركة مصورهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولا بين وأمهاتنا وجداتنا وجدات جداتنا مشايخنا مشايخنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا حصل مقاصدنا ولا حصل حاجاتنا حاجات الآخرة بالمغفرة حاجاتنا الميسرة بحرمة طلب العلم بحرمة المشاورة بحرمة الصلاة والرحيم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Lubabul Hadith karangan Al-Hafidh Al-Allamah Syekh Jalaluddin As-Suyuti, disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hadith. Al-Babul Hadil Ashar fi Fadilatil Masajid. Iya. Bab yang ke-21 menjelaskan keutamaan beberapa masjid. Qala dawuh sinten an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-masjidu utawi masjid baitu kulli mukminin iku omahe saben-saben wong mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang mukmin. Jadi rumahnya orang mukmin itu adalah masjid. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'aitumur rajula, idza ra'aitum tatkalane ningali sira kabeh rajula ing wong lanang, mulazimal masjidi kang netepi masjid fashhadu mongko nyeksenono lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika kalian melihat seseorang yang terus-menerus istiqomah ke masjid, ya untuk niat sholat ya, bukan niat jagongan, maka saksikanlah bahwasanya dia orang yang beriman. Tidak apa-apa ke masjid, tapi niatnya niat apa? Menjauhi maksiat, niat iktikaf, tidak apa-apa. Atau memakmurkan masjid, tidak apa-apa. Yang penting bukan jagongan, malah jadi masjid menjadi tempatnya gosip, tidak boleh. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong takallama kang ngobrol bi kalamid dunya kelawan omongan urusan donya fil masjid ing dalam masjid ahbato mongko nglebur mongko ngrusak sinten Allah amalahu ing amale wong arba'ina sanah 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara, mengobrol, ngomong-ngomong dengan temannya atau dengan siapapun di dalam masjid, ngobrolnya tentang urusan dunia, maka akan Allah rusak. Tidak dianggap amalnya selama 40 tahun. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ngobrol urusan dunia, keluar dulu dari masjid. Keluar dulu dari masjid, baru ngobrol masalah bisnis, ngobrol masalah apapun itu. Apakah serambi masjid itu dikatakan masjid? Ada beberapa ulama yang mengatakan iya, ada beberapa ulama yang mengatakan tidak. Jadi serambi masjid itu bisa dikatakan bukan masjid. Kalau meyakini bukan masjid, berarti tidak bisa diiktikaf di situ. Kalau meyakini itu masjid, berarti boleh iktikaf dengan konsekuensi yang ada. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata satemene malaikat yatakarrahuna iku padha benci sapa malaikat minal mutakallimina saking wong kang padha ngomong-ngomong fil masjid ing dalam masjid bi kalamil lagwi kelawan ucapan kang sia-sia wal jurlan olo lan elek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat itu membenci, tidak suka kepada seseorang yang ngobrol di dalam masjid dengan pembicaraan yang tidak ada gunanya. Ini bukan urusan dunia, tapi memang ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya. Ataupun sesuatu yang buruk malah. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau di masjid sudah hilangkan hal-hal yang tidak baik. Niat ibadah, niat iktikaf, niat zikir. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarul biqa utawi luweh eleke tempat atau tanah. Aswaquha iku pasar. Wa khairul biqa lan utawi luweh apike luweh baguse tanah masjid wa iku pira-pira masjide biqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat sebaik-baik tempat seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar, dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Makanya jangan terlalu senang di dalam pasar. Wis blonjo ndang muling. Cok suwe-suwe di pasar. Mulai teko pasar Lendung Sari, pasar Sabilillah, pasar apa lagi. Dijelajahi semua. Bu pasar masjid apa? Pasar kok ono masjide. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala tatkala ni melbu ahadukum sinten sira kabeh salah siji sira kabeh al masjid ing masjid fala yajlis mongko ojo lungguh ojo ndang lungguh hatta yusalliya sehingga salat rakaataini ing rong rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah satu dari kalian masuk masjid, jangan keburu duduk, salatlah 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Sampai ada suatu kisah Rasulullah masih berkhutbah, terus ada orang baru datang, langsung dia mau duduk, sama Rasulullah dikasih isyarat untuk sholat. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajid naik
munggah apa masajidu pira-pira masjid syakiatan hale madul mengadu min ahliya saking ahli ini masjid alladzi kan yatakallamuna padha ngomong-ngomong atau padha cerita atau padha ngobrol via ing dalem masjid bikalamid dunya kelawan urusan agama, pembicaraan masalah dunia. Fatastaqbiluha mongko ngadepi ha ing masjid sinten malaikatu pira-pira malaikat fatakulu mongko ngucap jawab irji'i balik osiro faqad bu'itna mongko teman-teman diutus. Bu'itna itu majhul ya, teman-teman diutus sinten kita bihalakihim kelawan ngerusak alladzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu naik, ya maksudnya mau mengadukan urusan atau sesuatu yang sedang dia galaukan. Apa? Tentang orang-orang yang masuk ke dalam masjid, yang mereka membicarakan masalah urusan dunia, bukan urusan agama. Lalu ketemulah malaikat. Malaikat menjawab, sudah kamu kembali saja. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk merusak orang-orang yang masuk masjid, tapi mereka bahasanya adalah bahasan dunia. Lah Ustaz kalau ngaji, tapi pembahasannya tentang sedekah, tentang zakat, tentang apa terkait dengan harta, ya itu beda lagi. Wong niatnya ngaji, bukan tentang bisnis. Makanya kalau ada apapun, kalau ada orang apapun, coba dikasih isyarat. Ayo kita keluar aja dulu. Ya. Jadi lek wong ngobrol nggak baik, diajak keluar dulu. Nggak boleh memang. Nggak boleh. Katanya malaikat, itu adalah urusan saya untuk menghancurkan mereka yang ngobrol di dalam masjid. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asroja sirojan, man utawi sapaning asroja nyinari sirojan ing lampu atau menghidupkan lampu fil masjid ing dalam masjid biqadrima kelawan sekirane barang ya duru ketinggal fil aini ing dalam moto lam tazal mongko tidak selesai gitu ya. Ora leren al malaikatu sapa malaikat tastaghfirulahu. Apa yang tidak selesai memintakan ampun lahu kadue man madama selagine dzalika dhaw mengkono-mengkono lampu atau penerangan atau cahaya fil masjid ing dalam masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan lampu di dalam masjid, maka para malaikat tidak akan berhenti mendoakan atau memintakan ampun bagi seorang yang menghidupkan lampu tadi selama lampu itu bercahaya. Jadi beruntung orang-orang yang menghidupkan lampu di dalam masjid. Menghidupkan tak loh ya. Tujuannya untuk agar orang-orang yang beribadah di dalamnya merasa enak karena tersinari. Ada lagi waqala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man basoto manutawi sapane wong basoto kang beber hasiran ing karpet atau kloso atau tikar fil masjid ing dalam masjid lam tazal mongko ora leren-leren sinten al malaikatu malaikat tastaghfiru nah dia akan pengapura lahu kadiman mada masalah gini dzalikal hasir mengkono karpet fil masjid ing dalam masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menggelar karpet atau menggelar tikar di dalam masjid, maka malaikat tidak akan berhenti mendoakan atau memintakan ampun bagi seseorang itu selama tikar itu berada di dalam masjid. Tuh. Hadis dari Rasulullah. Ada lagi, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam lan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man utawi sapane wong akhroja kan ngetokaken qadiratan ing sesuatu yang tidak baik atau kotoran atau sampah minal masjidi saking masjid biqadrima kelawan sekirane barang ya duru
kang ketinggal kelihatan fil aini ing dalem mata akhraja mongko ngetokaken hu ing man sinten Allah taala halimur sinten Allah min a'zami dzunubi saking gedene pira-pira dosane man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, mengeluarkan sampah dari masjid, membuang kotoran dari masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan darinya dosa-dosa besar. Ini adalah pahala bagi orang-orang yang membersihkan masjid. Jadi jangan salah. Bersihkan masjid itu ganjarannya gede. Menghidupkan lampu ganjarannya besar. Menghidupkan lampu. Menggelar karpet ganjarannya besar. Apalagi zikir di dalamnya. Wa qala lan wasau sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu ora ndadekaken ojo ndadekno sinten sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh katuruk kaya dalan. Jangan jadikan masjid itu seperti jalan. Maksudnya apa? Hanya dilewati. Ya mampir, iktikaf, tahiyatul masjid. Al-babut tsani asyar tawiki kubab kang nomor 12 ya. Fi fadilatil amaim ing dalem nerangaken keutamaane pira-pira surban. Qala dawuh sinten an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amaimu tawi pira-pira surban ikuti janul Arab mahkotane wong Arab. Fa idza wada'u mongko tatkalani nyeleh sapa wong Arab al-amaima ing surban wada'u mongko nyeleh izahum ing kamuliaane Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surban itu adalah mahkotanya orang Arab. Dan ketika orang Arab memakai surban mereka atau menaruh surban mereka, maksudnya menaruh di kopiahnya itu, maka mereka menunjukkan kemuliaannya. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu podo surbanono sira kabeh fa innal malaikata mongko sak temeni malaikat ta'ammamat iku podo surbanan sapa malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersurbanlah kalian semua karena sesungguhnya para malaikat itu bersurban. Sunnah bersurban itu. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala sak temani Allah ta'ala halimun sinten Allah malaikatuhu lan malaikate Allah yusalluna iku padha ndongaaken ala ashabil amaim ing ngatasi pira-pira wong kang gawe surban yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang memakai surban di hari Jumat. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu hadisnya, sudah tahu kitabnya, besok hari Jumat surbanan. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sungguh keren itu. Didoakan oleh Allah dan malaikat itu keren. Sungguh balasan yang sangat mulia. Siapa yang enggak mau didoakan oleh malaikat? Diberikan rahmat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farquma bainana wa bainal musyrikina." Farqu utawi bedane ma barang bainana ing dalam antarané kita wa bainal musyrikina lan ing dalam antarané wong musyrik. Iku al-amaimu pira-pira surban alal qalanis ing ngatasi pira-pira kupluk atau kopiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbedaan antara kami orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik adalah surban yang dikalungkan di kopiah. Apa namanya? Udeng gitu loh. Kalau bahasa Jawanya biasanya udeng atau mungkin ada bahasa lain. Jadi sorban yang ditaruh di kopiah itu. Ya, yang bagus, bukan yang kayak disampirkan saja itu. Memang yang bagus. Bahkan sorban sendiri itu ada sanatnya, nggak sekarpan. Ada sanatnya. Jadi nggak moro-moro, wis pokoknya gawe, enggak. Itu namanya istihza itu, gawe gampang.
meremehkan namanya. Guyon, tasonnuk bahasa kitabnya. Enggak boleh kalau gitu. Wa qala lan sa'u sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatil malaikah salat jaluk pengapura sinten al malaikatu malaikat alal muta'ammimina ing ngatasi pira-pira wong kang padha surbanan yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat itu mendoakan atau memintakan ampun kepada seseorang yang bersurban di hari Jumat. Besok hari Jumat dipakai surbannya, nggak punya ya beli piro sih surban itu. Jadi sunnah, surban itu sunnah. Jadi memakai surban itu bukan karena wah aku kilo surbanan, itu bukan karena sombong. Tapi karena kita ini nggak punya pahala, jadi nyari-nyari pahala. Sunnah-sunnah dilakoni. Mungkin dari kesunahan yang kita lakukan ini menjadi tambalan atas fardu kita yang belum sempurna. Wong sholati kita wis ndak khusyuk, sholati kita wis males. Mungkin daripada kesunahan-kesunahan yang kita lakukan menjadi tambalan atau menjadi penyempurna atas fardu kita yang belum bagus. Begitu. Bukan kesombongan. Itu kata guru saya begitu. Nah kalau beliau-beliau yang sudah tinggi derajatnya itu kan beda. Berarti beliau-beliau sudah khos begitu. Kalau kita kan masih amatiran kan begitu dah. Amatiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatani rong rakaat bi imamati kelawan gawe surban khairun iku luwih bagus min sab'ina rakaatin saking 70 rakaat bila imamatin kelawan tanpa imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat dengan imamah itu lebih bagus daripada salat 70 rakaat dengan imamah atau dengan surbanan. Yang pasti ini sholat sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya itu kebagusannya atau keutamaannya itu lebih baik. Gitu. Apalagi wis surbanan, wis siwakan, wis baju putih, hari Jumat, wis di masjid, wah kurang apa itu sudah. Lipat-lipat kan ganda. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu padha gawe surban sira kabeh fa inna syayatina mongko sak temeni syaitan la ta'ammamu iku ora padha gawe surban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah surban karena sesungguhnya syaitan itu tidak memakai surban. Untuk apa? Untuk menjadi pembeda antara kita dengan syaitan. Setan itu nggak pakai surban. Jadi kalau mimpi ketok-ketokan wong nggak surban berarti itu bukan setan kan begitu toh. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al amaimu utawi pira-pira surban iku siyamal malaikati tondo tengere pira-pira malaikat. Para malaikat fa arsiluha mongko nareo atau gawe lah gitu. Ha ing amaim khalfa zuhurikum ing dalem burine gegere sira kabeh. Maksudnya disampirkan gitu loh. Ya, disampirkan surbannya, dipakai gitu. Karena sesungguhnya malaikat itu menjadikan surban itu sebagai tanda. Ya. Tanda apa ya? Tanda pembeda daripada setan. Terus juga hal-hal yang baik. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasawwamu padha gawe tanda sira kabeh fa innal malaikata mongko satene malaikat qad tasawwamat padha teman-teman padha gawe tanda sapa malaikat. Tandanya apa tadi? Bersurban itu. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhiya dicegah anil iqti'atin
saking ngelingkari surban ngisori janggut. Wa umira lan diperintah bitalahi apa ngalungaken serban ngisori gulu. Jangan bersurban itu kaya wong nekek gitu. Nah, diputerno nang kene. Enggak boleh. Ya. Loh, tapi Ustaz, di suatu keadaan itu ada untuk menghangatkan. Nah, itu berbeda. Ini enggak boleh gitu. Ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau karena kedinginan beda lagi. Itu bukan niat surbanan gitu. Bolehnya apa gini atau mungkin begini. Tidak terlalu mengikat ya. Al-babut tsalits asyar wallahu a'lam bis-shawab. Kitab Al-Babul Hadits.